Hai, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Hai. Hai. Mosi. Kita mau ngapain sih? Kita mau kita mau ngobrol. Iya. Kita mau ngobrol. Kita sekarang lagi di ruang radio. Kita kenalan dulu kali Iya, ya. iya, Kita mau boleh, ngobrolin boleh. apa? Mau dimulai dari ibu dulu mungkin? Nggak, dari... yang lebih tua dulu. Oh gitu. Kayaknya kebalik deh. Oh, kebalik ya. Ladies Oh, first. ladies first ya. Iya. Halo yang lagi nonton, saya Christine Aurelia Imelda 96, penyiar sekaligus program director di Imelda FM. Kalau gabung di Imelda sebagai penyiar tuh tahun 2010 mulai training, terus 6 bulan baru dapat nomor punggung kalau di Imelda, terus 2011 baru masuk di tim siar. Tapi kalau menjabat sebagai program director tuh baru tahun 2017. Tapi kayaknya selain program director, ibu juga numpuk-numpuk ya jabatannya ya. Di Alhamdulillah email. Pak, bisa dibuka dong. Banyak job. Banyak job. Habisnya luar biasa. Iya, luar biasa. Silakan rekan saya di Oke, sebelah kiri. mungkin saya dulu kali ya. Saya Nuno Orange. Yang lebih muda Oh, dulu dong. Kayak yang bang- lebih muda dulu. Bapak ini Oke. kayaknya ngebut sudah, banget ya. Saya dulu aja. Saya Nuno Orange dan saya di Gajah Mada FM bergabung sejak tahun 2004 akhir 2005 lah. Jadi training itu 2004, 2005 dapat warna. Kalau di Gajah Mada itu kan pakai warna. Kalau di Imelda tadi nomor punggung ya. Kalau di Gajah Mada dapat warna dan kebetulan saya dapat orange. Terus Itu pilih sendiri apa dipilihin Pak? dulu waktu itu dipilihin Bu ya. Jadi karena dulu konon kabarnya kebetulan ada yang namanya Mbak Nena, dia pakai warna orange dan nama saya hampir mirip Nuno, makanya udah diwarisin aja gitu karena Nena sama Nuno nggak jauh-jauh beda gitu kan. Terus sekarang jabatan saya adalah music director. Kalau program directornya baru ya baru ini juga masih training. Tapi kan ya. dulu udah pernah Pak. Dulu KTS Bu. Oh, beda ya. Beda Jadi ya. jabatan di Gajah Mada itu kayaknya udah pernah saya cicipin. Iya. Semuanya ya. Dari music director, KTS juga pernah 3 tahun yang bikin setahun sekali tipes ya Bu ya. Terus sekarang program director dan semoga sih nggak gitu ya. Semoga Jangan nanti deh. Semoga sehat-sehat. Bukan DB nanti. Enggak sih kayaknya uban tambah banyak. DB itu tambah berhasil. Oh iya betul. Lucu ya ternyata ya. Baru tahu loh saya. Emang harus gitu, suara Semarang kalau nggak lucu mah acus. Sekarang giliran Anda. Iya. Saya namanya Bang Jai Suara Semarang yang selalu ada. Itu selalu yang bikin saya itu pengen selalu menjadi penyiar. Karena selalu ada gitu ya. gitu. Hampir sama sih sama ruang radio. Kalau di Suara Semarang apa? Kalau di Imelda kan nomor punggung warna. Ya, kalau Suara Semarang itu menggunakan nama terakhir itu Suara Semarang. Oh gitu. Jadi semua penyiar kalau sudah menjadi bagian dari Suara Semarang kasih tambahan Suara Semarang. Kayak Jadi kalau- personil band ya Pak. Iya, Jadi kayak betul, Ariel betul. Ariel Noah, Noah, gitu. gitu. Itu Baru udah jadi dari Suara Semarang. dahulu kala. Jadi kalau belum lolos training nggak boleh. Belum. Oh, Jadi masih pakai nama dan itu pun untuk mencari nama agak lama ya. Biasanya kita memahami dulu karakter dari Iya. si penyiar itu atau calon penyiar itu sendiri. Saya bergabung ya sekitar masih kemarin sih tahun 1995. 19. Maaf ya Bapak ya. Maaf, Pak. 95 Saya itu masih saya SD. masih Iya. saya juga masih SMP. Jadi awalnya sih bukan penyiar ya. Jadi awalnya jadi ini aja, asisten penyiar. Oh. Jadi operator. Saya juga pernah Bapak jadi Iya. asisten penyiar. Itu Tuh kan bener kan jabatan semua di Bapak yang bukan jadi direktur Lah, ya iya Pak. makanya. nah, Kayaknya baru sih. baru bersiaran itu tahun 98. Baru bener-bener bisa memegang acara sendiri tahun 2000-an. Oh, lama ya? Lama sih, Trainingnya ya? lama. Itu- Emangnya kalau yang namanya penyiar itu emang harus selama itu? Ada untuk prosesnya, bisa- ada prosesnya Oh. sehingga pelan-pelan tapi nggak enak sekarang. Maksudnya enak sekarang gitu loh karena masih ada yang mendirect sehingga mereka punya bekal untuk menjadi seorang penyiar. Kalau dulu ya ibaratnya otodidak lah, Ya. melihat seniornya, terus memahami seorang penyiar seperti apa sih. Nah, ini seperti pas itu. banget karena kita di ruang radio kali ini bakal ngobrolin soal jadi penyiar tuh harus kayak gimana sih? Karena Betul. walaupun sekarang kayaknya nyari penyiar tuh agak-agak susah ya nggak sih? Betul, Iya. betul. SDM-nya juga agak susah ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada yang mau jadi penyiar ya. ya Iya, nggak sih? betul. Anak-anak Jadi muda sekarang. pengalamannya sudah Iya, ya. luar biasa. Betul. Sekarang kalau ditanya jadi Mencari. apa? Jadi YouTuber. Iya. Dulu waktu
zaman-zaman dulu ya masih kayak ya udah deh di penyiar nyobain dulu nggak dibayar nggak apa-apa. Beda kalau sama anak sekarang. Zaman sekarang. Nah, tapi saya yakin sih masih banyak juga yang penasaran kan, maksudnya pengen nyoba kayak jadi penyiar tuh kayak mana sih sebenarnya. Karena masih banyak juga kan pastinya di Imelda, di Suara Semarang, di Gajah Mada juga yang nanya-nanya. Di Gajah Mada, Imelda, Suara Semarang ada nggak sih lowongan jadi penyiar ya kan? Dan setuju nggak sih kalau jadi penyiar itu kadang bisa buka jalan untuk kesempatan yang lebih. Setuju banget. Setuju banget sih. Contoh, udah jadi voice over kan Bapak. Iya, gitulah. MC, presenter di TV. Terus Bang Jai, sebutin nama Bang Jai di warung-warung. Gratis. pasti laris. Iya makanya. Gratis. laris. Ulut. Lanjut tadi ya. Iya, Jadi iya. setelah mungkin tahun sekitar 2010 mulai masuk tim siar dulu. Pertama pegang musik director. Iya. Itu terus mungkin sekitar 1-2 tahun beralih ke redaktur kata. Setelah itu tahun Redaktur kata tuh sekarang Scriptwriter. Ya, Iya. zaman dulu kita pakai redaktur kata. Redaktur kata ya. Biar tahu. Gitu. Ketahuan ya Pak. Iya, ya, ketahuan lah generasinya, jadinya. ya. Kita mau tanya scriptwriter ya Pak ya. Iya. Nah, sekitar tahun 2000, mungkin 5 tahun ke belakang ya, sekitar 2015-an itu dipercaya untuk jadi koordinator tim siar sekaligus PD-nya. Oke. Sampai sekarang ya semoga aja deh nanti kedepannya tujuan saya hanya untuk regenerasi Iya. karena adik-adik itu terlalu jauh usianya dibanding saya. Betul, Jadi betul, harus betul. memberikan ruang juga untuk mereka supaya lebih berkembang lagi seperti itu. Nah kalau ada pertanyaan jadi penyiar tuh harus kayak mana sih gitu? Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih dari Bu Christine dan juga Bang Jai sendiri buat yang lagi nonton gitu ya mungkin tertarik pengen jadi penyiar. Jadi penyiar tuh harus bisa kayak mana sih? Syarat-syaratnya apa? Kalau secara umum ya, kalau jadi penyiar sih kalau menurut aku ya yang paling junior di sini ya. Pokoknya kalau jadi penyiar itu ya pasti bisa ngomong. Maksudnya bisa ngomong itu adalah bisa menyampaikan pesan dari apa yang ingin disampaikan itu dengan cara yang kalau di radio itu kita diajarin namanya talk to a friend. Iya, Jadi betul. kayak menyampaikan pesan tapi kayak nggak menggurui, kayak jadi teman. Udah kayak Tapi teman ya. pesannya itu sampai gitu dan harus santun gitu kan. Terus kalau radio kan kita juga diajarin untuk kalau kasih info kita nggak boleh memihak gitu, nggak boleh mengarahkan netral opini. ya. Netral, ya. Oke. Lebih ke nyampein Gitu. itu orang. Jadi biar orang decide kayak mana gitu ya. Oke. Jadi kasih inspiratif iya, tapi ada entertainnya juga. Gitu. Kompleks ya sebenarnya dunia radio. Oh, iya itu, betul ya. banget, betul Luar banget, biasa. betul banget. Jadi Ini- itu tambahan sebenarnya bukan hanya sekedar bisa ngomong ya. Jadi semua orang pasti bisa kan ngomong gitu. Iya. Ngomong lancar, tapi pada saat mungkin dihadapkan dengan satu mic gitu misalnya, ternyata mereka yang biasanya Cerewet. cerewet, ternyata nggak tahu kenapa. Nah itu gitu makanya loh. kan ada pertanyaan, emang jadi penyiar itu harus cerewet ya gitu? Enggak juga sih, enggak. Banyak juga sih yang tanya gitu. Iya, Kita makanya. aslinya Banyak. pendiam ya, Kita ini Pak. aslinya pendiam dan baik hati loh. Iya nggak sih? Banyak juga penyiar yang pendiam, tapi pada saat dia di depan mic luar biasa. Tapi justru malah ya, kebanyakan ya yang jadi penyiar itu justru malah basicnya adalah orang yang pendiam. Iya. Karena kalau udah di depan mic itu kan udah kayak sendiri ya. Jadi udah kayak di dunia Curhat. iya di dunianya dia sendiri itu jadi kayak nyaman gitu. Ngerasa nggak sih kalau Iya misalkan sih. banyak yang kalau siaran tuh kayak ada banyak orang tuh kayak aduh jangan keluar aja. Iya. Iya, betul. Itu terjadi pada saat awal-awal siaran, ya kan? Berapa lama kalau Mbak Christine itu berapa lama merasa nyaman bersiaran? Bisa bener-bener ini loh aku sudah siaran nyaman, enak, ya. Terus banyak pendengarnya itu butuh berapa lama? Iya. Lama sih. Kalau aku siaran di email itu baru ngerasa nyaman, ya training aja udah 6 bulan tuh, baru kayak Lama ya, sama officially kayak saya juga. dapat nomor punggung kan. Itu terus kayak ngerasa kayak nyembuhin ini aku gitu ya, setahunan lah. Iya betul. Jadi memang nggak instan ya kalau mau jadi penyiar ya. Jadi ya seperti yang dibilang soal Bang Jai sama Christine juga gitu. Kalau yang namanya penyiar itu juga banyak tahapannya ya nggak sih? Betul. Maksudnya nggak yang tiba-tiba kemudian lamar langsung disuruh siaran tuh enggak gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka nggak kita temuin di generasi sekarang loh. Ah, iya. Jadi kadang mereka nggak betah. Iya. Prosesnya yang begitu panjang sehingga membuat mereka itu jadi kok males ya. Ternyata nggak gampang ya. Ternyata Apalagi selama training mungkin bayarannya nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan ya nggak sih? Aku punya cerita sedikit ini. Ya, Dulu boleh. pertama kali aku siaran itu bukan suara yang begini yang keluar. Betul. Jadi dulu ada program itu yang memakai alat
kalau Suara Semarang itu namanya Doski. Jadi Suara Doski. Jadi kayak kalau sekarang ada di Kotet Gombret ya, tapi ini untuk tekstur atau karakter gitu ya. suaranya itu sedikit berbeda. Di situ baru pertama kali boleh ngomong. Jadi nggak langsung ini bla 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 gitu. Jadi setelah berapa lama baru dikasih jadwal, itu pun malam hari jam 12 baru boleh. Dengan asumsi jam segitu yang dengerin lebih dikit. Iya, gitu. Ternyata. Tapi sebenarnya tantangannya lebih berat di situ, karena mereka aktivitas pendengar itu nggak banyak, sehingga dia benar-benar konsentrasi untuk mendengarkan radio. Tapi sama loh Pak, saya juga naik siaran pertama jam 3 pagi. Don't sleep away, bayangin loh di Gajah Mada jam 3 pagi. Siapa jam 3 pagi? Ternyata ada kan? Ada yang nemenin nggak? Ada. Kalau ngomongin suka duka penyiar itu udah nggak, kayaknya nggak cukup ya, cuma sejam aja. Tapi kita mungkin ngomongin dulu ya fase-fase untuk melewati semua itu tuh kayak mana sih supaya pemirsa juga tahu nih. Jadi kalau mau jadi penyiar sebelum naik mic dikasih program, disuruh pegang program itu kayak mana dulu. Nah mungkin saya mau sedikit cerita juga ya bahwa yang namanya fase itu kan pasti kayak kita ngelamar kerjaan tuh, training gitu ya. Jadi trainingnya itu kalau dulu zaman saya itu tuh ada 2000-an ya Pak? 2005. Jadi 2005 itu kita mesti datang berkali-kali ke studio testing vokal sampai bapak saya tuh bilang, "Kamu tuh beneran mau direkrut sama Gajah Mada apa enggak?" gitu. Karena saya kan datang dari Pekalongan tuh, bolak-balik Semarang, Pekalongan gitu kan. Setiap 2 minggu itu kayak ada panggilan, ada tes ini gitu. Sampai bapak saya bilang begitu, "Iki Gajah Mada jane iki niat ora?" Kayaknya ngalahin tes PNS. Iya makanya bolak-balik gitu sampai ya begitulah. Terus habis itu ada training interview, kemudian training apa sih kayak ya itu tadi bikin dummy gitu ya, bikin demo siaran dan segala macam, itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi ya begitulah, itu fasenya trainingnya dulu. Nah belum nanti kalau misalkan udah dikasih program itu juga nggak dilepas, betul, dikasih tandem dulu gitu. Sama seniornya. Jadi nggak instan, saudara-saudara. Betul sekali. Ya. Ya. Bisa nambahin. Secara umum sih hampir sama ya. Dan kalau tantangannya dulu ya di Mas Nuno kan dari 2000, aku ya 2010-an gitulah. Kalau dibanding sama sekarang, seniornya dong lebih galak. Betul sekali. Saya begini juga pernah jadi. Ibu tiri. Pernah nggak sih siaran kayak gitu? Oh, saya juga pernah loh sama 2 penyiar senior Gajah Mada. Dibilang gini, ngomong dong, gajinya sama kok nggak mau ngomong. Pernah nggak di telepon ownernya? Oh pernah. Pak. Almarhum. Karena satu kata yang salah. Almarhum Pak Yanto itu, aduh, kalau udah line 6, aduh. Gak ada yang ngangkat kan? Iya Pak. Terus bubar semua. Iya. Jadi konsentrasinya langsung ambiar. Iya semua. Pernah tuh Pak Yanto datang. Ya ini Pak Yanto adalah Pak Yanto adalah bos kami ya. Almarhum. Jadi kalau Pak Yanto datang udah nggak berani ngomong loh saya. Pasang lagu terus. Iya makanya betul. Di samping lebih aman. Pak Yanto sudah guru. Ya, Betul sekali. Karena beliau ini sangat sensitif ya. Istilahnya ngelihat itu tidak ngedengar itu nggak cuma tapi memposisikan sebagai pendengar gitu kan. Maksudnya kalau ada sesuatu yang kurang pas gitu memang dibenerin pada saat itu juga gitu. Ya. Begitulah itu. Kalau tambahan sih sebenarnya proses untuk menjadi seorang penyiar dulunya memang agak lama ya, tapi sekarang ini karena melihat kondisi yang ada biasanya itu lebih cepat. Instan. Betul. Instannya menjadi seorang maksudnya seorang penyiar itu ya agak lama juga karena 3 bulan. Iya benar. Ada proses rekrutmen, kita menyeleksi dulu, bukan lihat dari dari fisiknya tidak, terus kita dengerin dulu karakter suaranya, masuk nggak ke format Suara Semarang misalnya atau ke Gajah Mada atau ke Imelda. Betul. Dan ini juga sih sebenarnya kalau semakin Anda punya keinginan untuk belajar lebih cepat gitu, istilahnya menguasai ilmu-ilmu yang diberikan oleh senior, itu akan lebih nguntungin gitu. Karena istilahnya kalau dia lebih cepat biasanya kita akan ngelihat bahwa oh ini udah bisa nih dicoba nih gitu. Kalau lama tipnya sih gampang sebenarnya, kalau pengen jadi penyiar dengerin radio yang pengen dituju aja. Nah, itu betul banget. Itu betul banget. Jadi memang saya juga berangkat jadi penyiar dari pendengar gitu. Yeah. Selama sekolah gitu tuh dengerin radio. Jadi kita tuh tahu gitu, maksudnya oh siaran tuh kayak mana sih gitu ya.
Terus ya gitulah. Iya, ini bukannya kita juga mau nakut-nakutin misalnya ada yang Enggak. nonton pengen jadi penyiar, ternyata susah ya. Iya, gitu. betul. Prosesnya pasti berubah Saya ya. mau jadi penyiar di Gajah Mada, tahu Gajah Mada frekuensinya berapa? Enggak tahu. Nah, Programnya Gajah Mada enggak tahu. Suka denger radio? nggak tahu. Terus Kan kenapa bingung. daftar? Diajak teman. Diajak teman coba-coba gitu ya. Iya, iya, iya. Ya. Luar biasa. Tapi cuma bisa dari terus sekian dan banyak ya. yang menjadi atau pengen jadi calon penyiar itu emang kadang membuat kita jadi apa ya, kayak satu ancaman juga sebenarnya. Nantinya kali-kali nanti bisa jadi kegeser kita gitu ya. Tapi itu jauh ya kita Betul. kita buang jauh-jauh. Istilahnya kita Betul. insecure gitu kalau ada penyiar baru, wah nanti Masih jangan-jangan muda ya, Pak. Iya, masih muda, fansnya masih banyak gitu kan. Tapi Terus sebenarnya ada- enggak ya. Enggak gitu. Enggak gitu juga. Betul kan. Iya, iya, iya. Tadi kan Jadi- Bang Jai juga bilang kita juga pasti butuh regenerasi kan. Betul sekali. Dan ya memang setiap orang itu individu penyiar itu punya keunikan. Jadi kayaknya yang gitu-gitu nggak ada ya. Nggak Iya, iya, Gitu iya. ya, ya nggak sih? Cuma yang paling merasa kurang enak itu biasanya kita sudah memberikan ruang untuk mereka belajar jadi seorang penyiar, calon penyiar, sudah siaran, tapi waktu yang diberikan untuk session itu sendiri kadang Kurang. kurang satu, yang kedua Terlalu yang paling sibuk menyakitkan dua. adalah pergi gitu. Itu yang paling nyebelin Bapak ya. Jadi berangkat karirnya dari radio, Iya. tapi kemudian setelah dia jadi tenar radio jadi nomor sekian. Ya, ini Iya. jembatan PD gitu kan. Jembatan PD Kan katanya. gak ada Iya. ditinggal pas sayang-sayangnya Jadi ya. kalau hanya sekedar mungkin apa ya, dikasih waktu 3-5 Iya, tahun, kita masih bisa lah. Betul. Tapi baru setahun pindah. Iya, Sakitnya lagi kalau pindahnya di radio lain. Lah itu yang membuat kita tuh memberikan ilmunya digunakan di radio lain gitu loh. Iya sih. Itu kurang, waduh, luar Iya, biasa. iya. Pokoknya yang mau daftar jadi penyiar Iya. gak usah takut. Iya, tapi ya ini kan? jadi sesuatu yang menarik ya, bahwa kalau Suara Semarang, Imelda, sama Gajah Mada itu kan satu grup nih, Betul. tapi punya ciri khas masing-masing. Iya. Nah, kalau dari apa namanya Bang Jai sendiri sama Christine gitu tuh, kriteria penyiar versi dari Suara Semarang, dari Imelda tuh kayak mesti gimana sih, karakter suaranya juga kayak gimana sih gitu. Jadi kita melihat dari format radio itu sendiri sehingga kita bisa menentukan bagaimana calon penyiar itu yang nanti akan kita rekrut gitu ya. Misalnya secara karakter suara masuk nggak gitu kan. Karakter suaranya Suara Semarang tuh kayak mana sih? Ya, ini kan kita menggunakan radio keluarga yang Semarangan. Menengah ke bawah tapi tidak, kalau bahasa kita yang glosor tidak Iya, gitu loh. iya. Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan berarti istilahnya mengecilkan ya, tapi kita punya arah visi misi yang membuat nantinya bagaimana kita menyampaikan dan kita memberikan sesuatu sajian yang benar-benar mereka nikmati. Oke, walaupun ada istilahnya ada SS-nya gitu ya, Iya. ada pangsa pasarnya sendiri, tapi Suara Semarang juga tetap punya kelas gitu. Iya. Iya. betul. Di samping itu juga kita masih pakai pedoman P3 SPS Iya, yang betul. selalu kita pegang selama kita bersiaran, Betul, sehingga kita betul, memberikan Jadi nggak lepas ya? iya, kita memberikan istilahnya bekal untuk calon-calon penyiar itu juga nggak asal. Kamu bisa ngomong, kamu bisa siaran dengan baik, tapi ternyata masih ada kosakata yang membuat mereka menjadi blunder gitu loh untuk mereka itu sendiri. Nah kalau di Imelda itu kan kayaknya agak lebih bulat ya, kerabat Imelda Iya. gitu. Katanya kalau mau jadi siaran di Imelda itu suaranya harus gede. Oh, iya itu dulu. Nggak yang cewek, nggak yang cowok gitu, harus bulat nggak iyo. Dulu. Jadi saya juga generasi agak sekarang karena ada generasi yang lebih senior dari saya. Kalau dari cerita-cerita senior sih dulu kalau penyiar Imelda itu cowok cewek itu suaranya itu sama semua. Betul. Gajah Mada juga gitu Sama. loh. Nah, Iya. jadi cowoknya Jadi kayak Saya gitu mendengarkan semua. Gajah Mada Imelda dulu, Suaranya sama. itu hampir kita tidak bisa membedakan Iya, betul. siapa penyiar A atau Betul. B. Taunya setelah dia memperkenalkan Nama. diri itu namanya. Dan ini juga ya, bahwa sekarang itu kan eranya berubah. Kalau zaman dulu mungkin penyiar dengan suara bulat istilahnya, kalau di tempat kita di radio itu tuh ada istilah golden voice ya. Jadi suaranya yang tebel-tebel, yang bulat-bulat. Mantap. Jadi untuk Anda yang punya ngerasa kalau suaranya cempreng gitu, aduh aku kalau suaranya cempreng berarti nggak bisa dong gitu. Nggak Nggak seperti gitu itu kan sekarang kan. Beda, Sekarang udah beda. beda, zamannya udah bergeser gitu. Iya. Betul. Bahkan suaranya cempreng pun bisa jadi penyiar gitu. Bisa. Karena kita punya pangsa acara sendiri-sendiri ya nggak sih? Betul. Nah begitulah pokoknya
stylenya sama kan, Betul. gaya ngomongnya itu ya sesuai dengan formatnya, sesuai dengan radionya. Kalau Betul. pengen tahu seperti apa ya tadi, Nah. Nuno Sobat Ji bilang dengerin radionya. Dengerin radio, Bakal ya, ketahuan betul. warnanya kayak apa. Saya juga selalu menyarankan itu ya. Jadi kalau coba kamu dengerin radio di daerah kamu tuh kayak mana, terus sesuaiin kamu tuh ngerasa kayak suaramu tuh lebih cocok ke radio mana, Iya, gitu iya. ya. Dan walaupun pada perjalanannya suara itu bisa berubah. Dulu vokal saya juga nggak kayak gini sih. Vokalnya Christian juga mungkin Iya. kerja juga gitu kan. Jadi memang tapi paling nggak itu bisa jadi gambaran lah, gitu. Jadi mau jangan istilahnya aku pengen ke radio yang itu gitu langsung udah muluk-muluk Iya. dulu. Enggak, Iya, jangan. iya, betul. Gitu. Kalau saya nambahin nikmati prosesnya. Nah, Betul. Bagaimana menjadi seorang penyiar, Heeh. awal dari kita masih takut-takut untuk ngomong, sampai ditandem. Tapi yang menjadi masalah kadang individu masing-masing pada saat ditandem nah, atau salah Iya. tandem, Iya. itu yang kadang membuat calon penyiar itu yang menjadi ini ujian berat, ujian berat yang luar biasa karena Betul. kadang ya karena mungkin kedekatan yang Iya, nggak belum, cocok, kurang gitu cocok. ya. Betul. Saya juga gitu loh, kalau Chemistry, siaran tandem chemistry. milih-milih loh. Saya nggak mau siaran tandem sama Ade Magenta, nggak cocok. Nggak cocok. Suruh siaran Ade sama Ade Magenta, mending jangan gitu. Raditret enggak. Kayaknya cocoknya sama Tapi Beyonce. sebenarnya ada ya, ada maksudnya mungkin di Ibrahim juga sama, mungkin Iya. ada yang merasa Sama, kurang sama, nyaman dengan Iya, satu betul. orang. gitu. Bukan karena itu, karena karakter kita tuh beda gitu. Dan saya ngerasa nggak ngejar, saya bukan orang yang lucu Iya. gitu. Kalau Ade Magenta, Radit kan lucu. Nanti saya jadi cemong malah kalau saya ngomong. Ada lagi cek-cekin ya, Pak. Iya, jadi kelihatan dongo. Iya sih benar-benar itu tugas dari KTS juga ya, Iya, eh, koordinator tim siaran bahwa untuk menyatukan itu kadang kalau misalnya betul. aku nggak cocok aku nggak mau sama dia kayak Betul. nyatuin pasangan gitu loh. Betul. Kayak harus klik Itu gitu. pekerjaan yang sangat luar biasa. ya. Itu salah satu ujian yang harus dilewati juga fase Iya. itu ya oleh penyiar gitu, fase tandem itu kalau udah ngelewatin itu aduh. Kalau Gajah Mada Imelda masih banyak contoh ya, maksudnya karena banyak siaran atau program siaran yang tandem. Kalau Suara Semarang itu Sendiri banyak terus ya? sendiri, sehingga pada saat menandemkan sama calon penyiar itu kadang Iya. ya butuh effortnya extra juga energi. extra, betul. Nah, Nah, jadi penyiar tuh enak. iya enak banget. Sekarang kita mau cerita soal pengalaman jadi penyiar. Apa sih gitu pengalamannya jadi penyiar tuh kayak mana gitu ya. Banyak. Kalau saya yang sampai sekarang masih terkenang adalah baru-baru di Gajah Mada udah dapat kiriman pizza 4 Oh. pizza large. Boleh bayangin. di-mention namanya, Pak? Pendengarnya atau merek pizzanya? Enggak loh. Berarti sampai sekarang bisa dihitung dong pendengar yang loyal. Iya, Iya, betul. iya. Iya, betul. Bener loh, dapat teman kan. Benar-benar. Terus kalau misalnya kita keluar kota nih ada pendengar di sana, kayak bisa mampir ke tempat dia di Betul, jamu betul, gitu kan, betul, maksudnya kayak betul. nggak harus nginep kemana, Iya, betul. mampir aja ke tempatku gitu, Iya, kayak iya. koneksinya banyak temennya. Kan kayak pernah dilihat di YouTube-nya Gajah Mada juga waktu apa namanya ada kegiatan di luar kota kan juga Betul, banyak betul, tuh. Dia disambut, pulang-pulang ya. bawa makanan banyak banget. Oh, Iya. untung ya ternyata ya. Iya, tapi sebenarnya di Itu luar sebagian dari sih, sebagian. di luar dari itu enaknya jadi penyiar ya itu tuh kayak privilege beneran. Jadi ketika mungkin nanti sudah keluar dari radio gitu pengalaman jadi penyiar itu bisa bikin Anda jadi agak sedikit stand out di perusahaan baru misalnya. Iya, Ya. betul. Banyak teman-teman kita yang udah keluar ketika bekerja di perusahaan baru dipercaya jadi MC, jadi seksi acara, pokoknya itu stand out banget lah. Dan Itu yang adalah privilege nilai lebih juga jadi Kayak penyiar. public speakingnya jadi bagus kan. Jadi Public speakingnya jadi bagus. nanti dia bisa tim leader, dia Betul. marketing juga bisa presentasi Betul. dengan baik. Betul, gitu betul, sih. betul. Jadi kalau misalkan sampai sekarang nggak pengen jadi penyiar, sayang, pingin terus. Nanti kalau ada rekrutmen langsung daftar. Langsung aja. Iya, ya langsung daftar. Iya. Bertemu lah nanti sama kita. Side jobnya macam-macam ya. MC, sekarang ada voice over juga. Voice over juga. Bahkan sekarang kalau misalnya kayak jadi YouTuber atau bikin konten, Content itu kan kita creator juga juga. belajarnya Betul. kita pelajari juga di radio kan. Betul banget. Jadi ya sebuah keuntungan lah kita kerja di radio itu kita belajar public speaking Betul. gratis dan dibayar. Tambahan ya, jadi selain jadi seorang penyiar itu kadang kita banyak waktu untuk istilahnya lingkungan kita Iya. yang ada di tempat tinggal lah, minimal seperti itu, dan seorang penyiar itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan juga. Iya. MC Iya, 17-an. jadi profesi penyiar itu Todong terus tiap tahun ya. MC ya Bu di sekolah juga jadi gitu Pak. iya, jadi kalau melihat mungkin di tempatnya Mbak Christine atau Mas Nuno itu pasti akan menjadi
ada seorang penyiar di sana, Hmm. pasti akan digunakan terus. Iya. Terus sama itu juga ada ruang untuk mereka di satu tempat pekerjaan, terutama untuk informasi misalnya seperti Oke. itu. So, kesimpulannya dari obrolan kita kali ini adalah bahwa jadi penyiar itu memang susah-susah gampang gitu ya. Dan memang harus melewati banyak proses, nggak instan, dan itu bisa butuh bertahun-tahun untuk bisa ngebentuk karakter, suaranya seperti apa gitu ya. Pokoknya jadi penyiar yang baik itu pasti akan perlu waktu. Betul, semua butuh proses ya. Dan kalau misalnya memang kita lihat tren sekarang, anak-anak muda sekarang udah sedikit lah yang tertarik di penyiar, tapi kalau misalnya udah nonton ini, semoga sih harapannya kalau misalnya memang passionnya ke situ, pengen pengen jadi penyiar, ikutin aja karena pasti di situ nanti keuntungan di belakang itu akan banyak banget. Betul sekali. Kayak training untuk ke tahap yang lebih tinggi, tapi di situ dibayar gitu kan, dan banyak bisa mengeksplorasi diri. Jadi, Dan satu lagi pesannya adalah jangan melakukan ini based on money. ya. Karena betul. di awal-awal kalian tidak akan mendapatkan Setuju. uang Setuju. Iya. yang seperti ada dalam bayangan. Ya kan rezeki nggak harus duit ya Pak, mungkin jodoh. Betul. Kan? Seperti ibu ya, dapat jodoh dari dia juga ya kan Bu ya. Itulah. Yang terpenting kadang kalau saya itu berawal dari hobi, pasti akan bertahan lama, Betul. ya. Gak nyangka kan kalau sudah Iya. belasan tahun jadi penyiar kan. Seperti yang dibilang Mas Nuno, jangan ekspektasinya itu harus dapat uang. Itu nomor sekian lah. Yang paling terpenting adalah menjadi penyiar itu adalah terkenal. Betul sekali. Dan komitmen juga harus Iya. dilakukan ya. Betul. Kalau sudah jadi penyiar ya udah komit gitu. Bukan berarti Nanti kalau kemudian sudah terkenal kan gampang cari uang. Betul. Banyak istilahnya yang bisa kita Iya, tapi gunakan. nanti kalau udah terkenal jangan resign ya Bang. kalau udah Kayaknya terkenal. sakit ya Bu ya. Kalau ada temen yang resign. Tapi itu sudah jadi hal yang normal buat kita dan Iya sudah sih. terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun udah jadi biasa aja Iya. ya nggak sih? Tapi ada loh Mas Nuno, di Suara Semarang itu ada pendengar sampai menghitung Eh, berapa banyak sih yang sudah keluar. yang keluar gitu ya, sampai segitunya karena mungkin nggak tahu kenapa gitu ya, ini saking loyalnya. Ya, ini menarik banget, gak bisa diobrolin selama kurang lebih setengah jam ya. Jadi kalau misalkan Banyak. pengen tahu soal dunia radio, boleh main-main ke tempat kita lah Iya, ya. pokoknya Boleh. like-nya yang banyak ya. Ini kalau tembus 1000 Iya, kita bikin episode kita 2 bikin ya. episode 2 ngobrolin Ya. yang lain. Pokoknya like, comment, Iya. subscribe, share ke teman-teman yang lainnya. Betul. Begitu ya. Kita Dan pamit dulu dari sisi ini. kita pamit Pokoknya jangan dulu. lupa like yang banyak. Kalau nanti like-nya banyak, kita bikin episode selanjutnya. Betul sekali. Saya Christine Aurelia Imbal Saya Nuno Ori. Saya Bang Jai Suara Semarang. Sampai jumpa lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio.